Iya Bu. Oke, dari mana nih dapat nomor Ibu? Kemarin saya minta sama teman saya, dikira kan karena saya takut cerita ke siapa ya Bu, jadi teman saya kayak merekomendasiin nomor gitu, paling nomor Ibu. Jadi saya cek Ibu deh dan cek. Senang sekali dari Ibu sama Azira. Sebelumnya ada dari apa ya Azira? Tapi sebelumnya ada kelas Bu. Ada kelas apa? Tadi ada kelas matematika Bu. Berarti dari kelas langsung ke sini ya? Iya Bu, karena saya udah kayak ganggu jadi saya kesini aja Bu. Oke, baik. Gimana nih kabar Azira hari ini? Alhamdulillah baik Bu, walaupun sedikit ada ganjel gitu di hati Bu. Gimana dengan kerjaan Azira? Iya Bu. Oke, sebelumnya Azira sudah pernah pakai kegiatan konseling ini? Sebelumnya belum pernah sih Bu. Belum pernah ya? Pernah dengar atau pernah tahu tentang konseling? Jadi yang dilakukan itu Bu, konseling itu kegiatan, jadi di sana tuh nanti kegiatannya ada tempat, jadi ada guru BK-nya. Nah, di sana nanti bisa menyampaikan keresahan atau masalah-masalah yang dialami Bu. Nanti dan juga dibantu sama guru BK untuk sama-sama menyelesaikan masalah gitu. Oke, benar sekali loh apa yang Azira bilang tadi barusan. Tapi dulu sedikit ya Azira, kalau misalnya konseling individu itu layanan dalam dunia konseling yang mana di dalamnya itu ada ibu yang tukang sekolahnya dan konseling itu ananda. Nah, tujuan kita melakukan kegiatan dunia konseling tujuan kita melakukan kegiatan konseling individual ini supaya ananda itu bisa mengenali diri ananda, terus bisa memahami masalah apa yang ananda hadapin. Apa sih yang harusnya kita paham? Paham Bu. Alhamdulillah paham ya. Oke, baik Zira. Zira tenang saja apa yang Zira ceritakan tadi akan Ibu konsider rahasianya tidak akan Ibu sampaikan kepada siapapun. Dan juga Zira masih secara sukarela tidak ada pesan dari siapapun. Tidak Bu, saya kok. Alhamdulillah sukarela ya bagi Ibu. Dan juga Ibu kan juga nanti Zira itu terbuka kepada Ibu menceritakan semua apa yang Zira rasakan, apa yang membuat Zira tidak ada yang ditutupi supaya kegiatan konseling film tadi berjalan dengan lancar. Seterusnya kita paham? Paham Bu. Alhamdulillah Zira sudah siap untuk tahap selanjutnya. Sudah Bu. Posisi juga sudah nyaman ya Zira? Sudah Bu. Oke, makasih saja. Sebelum kita mulai kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Azira bisa ceritakan apa yang mengganggu Azira ini. Jadi Bu, akhir-akhir ini saya sering nangis malam, kayak sedih gitu, terus ada ya sesak dada saya sesak gitu Bu, cemas. Kenapa Zira sampai Zira mengalami seperti itu? Karena kan udah minggu lagi mau ujian semester Bu, saya itu kan nggak pintar. Jadi itu saya takut gagal Bu, kalau saya gagal kan Bu, saya tuh nggak kecewain diri saya gitu. Malahan yang saya takut itu saya takut kecewain orang tua saya, takut kecewain guru, saya takut guru tuh banggakan saya tuh malas belajar. Terima kasih atas informasi yang diberikan hari Ibu. Wajar banget kalau misalnya Zira merasa takut dan itu menjadi beban untuk Azira. Dan takut ya karena kita lagi ujian. Apa yang membuat Azira berpikiran seperti itu? Karena Bu, akhir-akhir ini kan bulan kemarin tuh ulangan saya tuh rata-rata tuh nilainya banyak yang nomor Bu. Nah, jadi pikiran-pikiran saya merasa gagal itu sering kejadian setelah nilai di ulangan saya sebelum jadi bulan kemarin itu. Berarti Zira pernah sedang melihat nilai ulangan sebelumnya. Iya Bu. Oke, ketika mengingat ujian apa nih yang harus kita pikirin? Oh, dan dengar ujian tuh sebenarnya kayak panik, takut, cemas karena bawaannya tuh, ini bisa nggak ya, pasti gagal, pasti nggak bisa gitu. Selain itu, Ada yang bilang kok kalau misalnya udah gitu takut bicara orang tua, guru, sama kakak abang saya juga Bu. berarti Zira takut kecewa orang tua Zira juga ya. Apa kira-kira yang muncul apa yang Zira rasakan? Dirasakan, jadi aku kalau misalkan kecemas panik ya Bu. Kan tadi Dira di sini nangis malam Bu, jadi karena ada nangis, yang lain udah ikutan kayak malas belajar, jadi mau kalau dari nangis tuh main HP lagi, udah ada belajar gitu. Berarti karena Zira merasa seperti itu, buat Anda malas lagi untuk belajar ya. Iya Bu. Oke.
Baik Azira, terima kasih sudah mau jujur sama Ibu. Jujur banget kalau misalnya Azira merasa takut dan beban ketika mau ujian. Nah, baik apa yang Azira pikirkan dan apa yang Azira rasakan dan akhirnya mempengaruhi apa yang Azira lakukan. Nah, coba kita lihat dari pola pikir Azira sendiri. Nah, ketika Azira berpikiran saya tidak pintar, saya gagal atau menyusahkan orang tua. Nah, hal tersebut memasukkan Azira ke masalah cemas kan? Iya Bu. Nah, lalu ketika merasa cemas, Azira akan menangis, terus keras dan malas. Apakah demikian Azira? Benar Bu. Oke. Terus cemas Azira itu dari pikiran otomatis tentang ujian itu. Nah, dalam konseling ini kita akan menguji bersama-sama apakah pikiran pasti gagal itu adalah fakta atau hanya pikiran Azira semata. Ibu. Oke. Tadi Azira mengatakan saya nggak pintar, saya pasti gagal. Nah, Ibu nggak tahu apa bukti kalau misalnya Azira itu akan pasti gagal dan tidak pintar. Soalnya kan Bu, kemarin itu sebelumnya nilai saya itu menurun Bu di bulan kemarin. Soalnya Bu di akhir bulan kemarin ada ulangan dan di ulangan sebelumnya itu ini saya itu jadinya malas belajar. Oke, itu yang bikin kamu tuh kayak malas belajar dan bikin kamu cemas ya. Iya Bu. Tapi coba kita lihat di belakang ketika Azira kelas 10, kelas 11. Nah, apakah tahun itu Azira gagal dalam ujian? Enggak sih Bu. Lulus kan? Iya Bu, lulus saya juga sudah besar kok Bu. Nah, kalau misalnya semester lalu kamu masuk 10 besar, apakah itu karena kita orang tidak pintar? Soalnya tapi kan materi yang kelas lalu itu Bu, materinya nggak sesusah yang sekarang Bu. Nah, betul memang materi semester lalu itu tidak susah. Tapi apakah dengan materi yang sekarang ini sudah pasti Azira gagal? Otomatis gagal sih Bu, tapi karena saya udah terlanjur cemas jadi saya tuh berpikir saya kan gagal Bu. Oke, bahas ke poin kedua tentang orang tua. Azira tetap kecewa orang tua atau kakak Azira. Pernah nggak ketika Azira turun, orang tua atau kakak Azira mengancam Azira? Nggak pernah sih Bu, mereka yang pulang bentak. Soalnya sebenarnya mama sama papa saya itu baik kok Bu, nggak pernah membentak saya. Jadi saya tuh cuman gak enak aja Bu untuk ngasih gagal kayak takut mereka kecewa aja itu karena mereka udah terlalu baik gitu Bu. Saya cuma gak mau mengecewakan aja. Oke, jadi Azira merasa kayak karena mereka terlalu baik, karena itu Azira mikir kayak nggak mau ngecewain mereka. Mungkin Azira. Benar Bu. Oke, jadi orang tua itu mengingatkan karena mereka peduli dan sayang, bukan karena mereka menuntut kamu untuk asal sempurna. Azira, berarti pikiran pasti gagal dan orang tua kecewa itu adalah kesimpulan tidak begitu terjadi Azira. Ya sih Bu, berarti saya itu berprasangka buruk kan Bu terhadap kemampuan saya. Nah, benar sekali Azira. Berarti Azira sekarang sudah mulai ya menyadari tentang pikiran-pikiran negatif Azira. Ya Bu. Jadi pikiran lama yang berbunyi saya nggak pintar, saya pasti gagal. Kira-kira kalimat apa yang cocok untuk menggantikan kalimat tersebut? Saya akan mengucapkan saya pasti bisa. Saya akan bisa lebih giat lagi untuk belajar. Saya harus berusaha. Oke. Luar biasa Azira, kalimat itu sangat realistis untuk menghargai usaha Azira. Nah, coba resapi kalimat itu dan bagaimana rasanya di hati dan dada, dan coba kalau misalnya kamu ucapkan saat kamu cemas datang. Oke, nanti kalau misalnya udah mulai besar ujian, Zira akan ucapin itu diri Zira sendiri. Zira bisa, pasti bisa. Zira akan berusaha lagi dan belajar lebih giat lagi. Oke, bagus sekali Azira, dan pikiran aku itu sudah terbuka nih. Sekarang kita ubah perilaku Azira. Tadi kan Azira bilang kalau misalnya Azira malas kan, buat Azira malas dan juga sering menangis karena itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat strategi belajar baru tapi tidak Strategi seperti apa itu Bu?
ke depannya Bu.